Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas IPO saham Superbank dan juga saham-saham value stock yang potensial. Di video kali ini kita bakalan bahas ada saham-saham wonderful company yang kinerja bisnisnya itu bagus, tapi harga sahamnya ini belakangan ngalami koreksi yang cukup dalam. Dan ini menurut gua bisa jadi ini adalah kesempatan untuk beli saham-saham ini di harga yang murah. Nah, saham-saham apa aja kah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat banyak extra benefit ya, kayak Prom AI, stock pick investasi terupdate ya, dan juga kalian akan dapat akses ke grup komunitas. Cara joinnya, kalian masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia, atau teman-teman klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah video. Nanti semua benefitnya teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia di tab membership. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya saham-saham wonderful company yang kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya belakangan ini ngalami penurunan yang signifikan. Yang mana menurut gua, dengan harga sahamnya turun cukup signifikan, ini bisa jadi kesempatan untuk beli sahamnya di harga yang lebih murah dan kita beli untuk invest jangka panjang. Nah, saham yang pertama itu adalah saham SMSM atau Selamat Sempurna. Nah, ini adalah saham perusahaan manufaktur produk komponen otomotif, komponen manufaktur, dan juga komponen alat berat. Ya, jadi dia ini adalah perusahaan manufaktur. Nah, SMSM ini harga sahamnya, ya, dia ini ngalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman ya, di mana di perdagangan Jumat kemarin, Jumat sore, ya, ini tiba-tiba sahamnya ngalami penurunan yang signifikan dari 1720 ke 1655. Ya, jadi penurunannya signifikan banget. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi valuasinya si SMSM itu ada di PE ratio 8,5 kali ya, dan price to free cash flow itu di 9 kali, yang mana ini PER dan price to free cash flow yang tergolong murah ya. Nah, nggak cuma valuasinya murah, SMSM ini juga dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede nih. Dengan harga sahamnya turun, itu ngebuat dividen yieldnya SMSM jadinya gede, 8,4%. Ya, dan nggak cuman dividennya gede, tapi SMSM ini dia terkenal bagi dividen dalam setahun itu bisa lebih dari 2 kali, teman-teman. Dimana kalau kita lihat sejarah corporate actionnya, si SMSM ini bagi dividen itu untuk tahun 2025 ya, itu di sekitaran 4 kali. Ya, jadi dia bagi dividen itu di bulan Mei, ya, bulan Juni, Agustus, dan November. Ya, jadi 4 kali nih tahun 2025. Untuk 2024 juga 4 kali, teman-teman ya. Jadi dia dalam setahun bagi dividen 4 kali. Dan ini menurut gua saham yang cocok buat teman-teman yang mencari saham yang bisa kasih passive income rutin setiap beberapa bulan. Gitu ya, SMSM ini menurut gua cocok. Nah, tapi nggak cuman valuasinya murah sama dividennya menarik, tapi kalau kita lihat dari segi financials, ya, kita lihat dari segi income statement, teman-teman bisa lihat di sini, ini pertumbuhannya dari tahun 2019 untuk pendapatan, ini pertumbuhannya konsisten banget. Meskipun sempat turun ya tahun 2020, tapi habis itu dia tumbuh lagi secara konsisten sampai tahun 2024. Laba kotor juga sama trennya ya, menurun di tahun 2020, tapi habis itu tumbuhnya konsisten banget sampai tahun 2024. Laba usaha bahkan pertumbuhannya lebih kencang lagi, teman-teman ya. Sempat turun juga tahun 2020. Ya, tapi ini pertumbuhannya dari 800M ke 1,3 T, ini pertumbuhannya lebih kencang daripada pertumbuhan pendapatan. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata SMSM ini selain dia bisa numbuhin pendapatan, dia juga bisa untuk menekan pengeluaran beban usaha. Ya, jadi beban usahanya memang bisa tetap bertumbuh, tapi pertumbuhannya lebih lambat daripada pertumbuhan laba kotornya, yang mana itu ngebuat operating profit atau laba usahanya pertumbuhannya lebih kencang. Ya, dan itu juga ngebuat laba bersihnya ini pertumbuhannya bahkan bisa hampir 2 kali lipat.
gitu ya. Jadi memang si SMSM ini bukan cuman dia mampu untuk ningkatin pendapatan, nggak cuman mampu untuk numbuhin laba kotor, tapi dia juga bisa semakin lama semakin meningkatkan efisiensi operasional bisnis, gitu ya. Jadi ini bagus banget ya, pendapatannya bertumbuh plus semakin efisien juga dari segi pengeluaran, gitu ya. Nah, nggak cuma income statement, balance sheet-nya menurut gue juga bagus banget untuk SMSM, di mana SMSM ini kas setara kasnya 1T itu lebih besar daripada total semua utangnya, 890M. Artinya, kasnya doang ya itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Jadi bisa dibilang SMSM ini perusahaan yang bebas utang, hampir bebas utang. Gitu ya. Kas setara kasnya doang udah bisa ngelunasin semua utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan itu artinya ya dengan kayak gitu artinya SMSM ini dia punya sisa kas yang cukup besar, dia punya sisa aset lancar yang cukup besar ya untuk nantinya bisa dipakai untuk ngembangin bisnis, ya bisa juga dipakai untuk bagi dividen ke investornya, bisa juga dipakai untuk akuisisi perusahaan lain kalau dia mau, ya, atau bisa juga dipakai untuk buyback saham kalau dia mau. Gitu ya. Jadi dengan balance sheet-nya sehat itu sangat mendukung pertumbuhan bisnis. Ya dong, kalau misalnya dia utangnya minim kan artinya mendukung banget untuk dia kedepannya ngembangin bisnis. Plus mendukung dia juga kedepannya bisa bagi dividen rutin. Plus juga mendukung dia kalau misalnya dia sewaktu-waktu mau akuisisi perusahaan itu juga bisa. Gitu ya. Jadi dengan balance sheet yang sehat, ya itu sangat-sangat memberikan potensi keuntungan yang besar untuk investornya untuk kedepannya. Ya. Jadi balance sheet-nya sehat banget, minim utang, dan untuk cash flow-nya kita bisa lihat di sini, operating cash flow-nya ini teman-teman lihat di sini positif terus. Free cash flow-nya juga positif terus. Ya, jadi balance sheet-nya yang sehat, yang minim utang, utangnya hampir nggak ada, plus si SMSM ini bukan cuma dia bisa cetak profit, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasional bisnis. Jadi ibaratnya uang kasnya itu gede, bisa ngelunasin utangnya, ditambah uang kasnya itu keisi terus sama cash flow. Gitu ya. Jadi tentunya itu sangat mendukung SMSM ke depannya untuk dia bagi dividen, untuk dia ngembangin bisnis, untuk dia akuisisi perusahaan atau buyback saham. Nah, bicara soal pengembangan bisnis, SMSM ini memang mereka ngeluarin capex untuk memperkuat lini bisnis non-engine. Ya, jadi mereka mau ngembangin lini bisnis non-engine, yang mana itu bukan cuma berpotensi untuk menumbuhkan pendapatan dari lini non-engine, tapi itu juga bisa jadi strategi diversifikasi bisnis. Gitu ya, yang mana itu meminimalisir resiko bisnis dari SMSM. Gitu ya. Dan juga SMSM ini dia mau mengembangkan advanced production line, yang mana manajemen bilang bahwa itu bisa meningkatkan efisiensi produksi dan juga bisa untuk otomasi produksi, yang mana tentunya itu berpotensi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Gitu ya. Jadi ya itu tentunya bisa ngebuat efisiensi bisnis itu jadi lebih bagus, itu meningkatkan efisiensi, ya, dan tentunya itu bisa bantu untuk mendorong pertumbuhan laba. Tadi kita udah lihat ya, kalau pertumbuhan labanya lebih kenceng daripada pertumbuhan pendapatannya. Nah, dengan dia ngeluarin capex untuk efisiensi produksi dan juga otomasi produksi, ya, itu tentunya bisa ngebantu mendorong laba, mendorong pertumbuhan laba. Jadi, bisnisnya dikembangin, ya, pendapatannya bertumbuh, terutama dari segmen non-engine, ditambah ya potensi efisiensinya juga ditingkatkan. Jadi ya kedepannya prospeknya kalau gue lihat ini cukup bagus gitu ya untuk SMSM ini. Jadi nggak cuman dia konsisten bertumbuh, tapi dia juga masih berusaha untuk ningkatin pendapatan sama labanya untuk kedepannya gitu ya. Dan SMSM ini juga dia bisa dibilang untuk penjualannya ya ini cukup terdiversifikasi dari segi geografi. Ya, cukup terdiversifikasi dari segi geografi ya, dimana dia bisa dibilang banyak nih ya, destination untuk penjualannya tuh banyak ya, nggak cuma Indonesia tapi juga Asia, Amerika, Eropa, bahkan sampai Afrika juga ada gitu ya. Jadi dari segi geografi ya bisa terdiversifikasi, yang mana itu ngebantu untuk minimalisir potensi resiko bisnis gitu ya. Jadi SMSM ini menurut gue perusahaan yang cukup stabil, cocok buat teman-teman yang mau invest jangka panjang, ya, invest di saham perusahaan wonderful company yang cukup stabil kinerjanya, pertumbuhannya juga cukup oke, meskipun nggak fantastis banget ya. Menurut gua untuk SMSM ini potensi pertumbuhannya nggak akan terlalu masif banget, tapi bisa cukup stabil lah.
gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk SMSM ini dari segi harga wajar, ya di sini gue pakai metode discounted cash flow ya. Gue pakai tools di sini discounted cash flow fair value calculator, gitu ya. Dan di sini gue pakai estimasi pertumbuhan itu, gue pakai estimasi 6% per tahun. Ya, meskipun manajemen itu memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sekitaran 8% dan labanya itu sekitaran 10%, tapi gue mau lebih konservatif, gue pakai estimasi pertumbuhan 6% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Ya, terus untuk final year price to free cash flow itu di 12 kali, yang mana 12 kali ini acuannya dari rata-rata price to earnings-nya si SMSM dari beberapa tahun terakhir, itu di 12 kali. Dan kita mau return investasi itu 16% per tahun dari saham SMSM. Ya, harga wajar SMSM itu di 1870. Yang mana di 1655 ini jelas cukup under value. Dan bahkan ini margin of safety-nya itu lebih dari 10%. Dimana untuk margin of safety 10% itu ada di 1680. Ya, jadi SMSM dengan sahamnya turun signifikan, menurut gua ini kesempatan ya untuk buy, untuk invest jangka panjang. Tapi disclaimer, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Kita masuk ke saham yang kedua, yaitu saham BBRI. Nah, BBRI ini kita semua udah tahu ya kalau ini memang saham perusahaan wonderful company. Nah, dari sebulan terakhir BBRI ini yang sempat naik ya sampai hampir 4.100, ini jeblok lagi ke sekitaran 3.600 gitu ya. Jadi ini penurunannya lumayan dari sebulan terakhir, gitu ya. Dan BBRI, ya, kalau kita bicara tentang Bank BRI, ya tentunya ini adalah bisnis wonderful company. Ya, di mana BBRI atau Bank BRI ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Tapi nggak cuman dia sekedar yang paling besar doang, ya. Bank BRI ini dia benar-benar mampu secara konsisten numbuhin pendapatannya, ya, dari beberapa tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu konsisten banget pertumbuhannya. Ya, laba operasinya juga sama teman-teman ya. Ini dari 43T tumbuh jadi sekitaran 78T. Gitu ya, itu untuk laba operasi, operating income. Ya, dari segi laba bersih juga sama ya, dari 34T bertumbuh jadi 60T. Ya, jadi BBRI memang dari beberapa tahun terakhir ya, dalam jangka panjang BBRI ini dia mampu untuk secara konsisten numbuhin pendapatan sama labanya. Nah, cuman di tahun 2025 BBRI ini memang mengalami penurunan kinerja ya, untuk laba bersihnya di kuartal 3 ini menurun ya, dan itu sama juga kuartal 1 turun, kuartal 2 turun gitu ya. Jadi tahun 2025 ini overall BBRI mengalami penurunan kinerja gitu ya. Dan itu penyebabnya karena kenaikan dari beban pencadangan gitu ya. Jadi memang BBRI ini di tahun 2025 ya, ketika ekonomi lagi lesu gitu ya, BBRI ini dia mengalami peningkatan dari non-performing loan atau NPL atau kredit macet gitu ya. Jadi BBRI ini mengalami peningkatan dari NPL yang ngebuat BBRI harus nyisihin beban pencadangan yang lebih besar di tahun 2025. Dan itu sesuatu yang sebenarnya normal aja teman-teman ya, karena BBRI ini kan perbankan yang memang banyak menyasar ke segmen UMKM ya. Jadi segmen UMKM ini adalah segmen yang potensi resiko gagal bayarnya itu besar ya. Dia dapat bunga yang gede dari segmen UMKM, dari pinjaman ke segmen UMKM, tapi potensi resikonya itu juga besar gitu ya. Jadi BBRI ini dia dengan dia nyasar ke segmen UMKM ya, itu memberikan BBRI potensi NPL yang lebih besar memang gitu ya. Tapi BBRI ini ya, meskipun di tahun 2025 dia ini labanya menurun, tapi menurut gua untuk kedepannya dalam jangka panjang ya, BBRI ini dia potensi pertumbuhan jangka panjangnya itu bagus banget. Kenapa bisa kayak gitu? Yang pertama itu tentunya didorong sama pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, yang mana ya pertumbuhan ekonomi ya tentunya akan mendukung juga pertumbuhan dari UMKM, dan itu tentunya mendorong juga pertumbuhan dari Bank BRI ya. Nah, selain itu ya, Bank BRI sebagai bank BUMN ya, dia ini juga kemarin itu dapat tambahan deposit dari Menteri Keuangan, yang mana tentunya tambahan dana deposit itu bisa dipakai untuk mendorong pertumbuhan dari kreditnya. Ya, kalau kreditnya bertumbuh, ya kedepannya pendapatan bunga ya berpotensi bertumbuh. Kalau pendapatan bunga berpotensi bertumbuh, ya labanya juga bisa bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, BBRI ini dia dapat potensi pertumbuhan yang cukup bagus juga dari digital banking BRIMO. Ya, di mana BRIMO ini
ya, dengan dia punya layanan digital banking BRIMO, si BRI ini, ya, itu bisa ngebantu BRI untuk bisa meningkatkan, ya, pertumbuhan dari dana simpanan. Karena kan dengan dia punya bank digital, ya, nasabah lebih gampang nih untuk bikin rekening, artinya kan, ya, artinya BBRI juga lebih gampang nih untuk dapat tambahan dana simpanan, gitu ya. Dan tentunya dengan ada layanan digital banking, ya, dan digital bankingnya dikembangin terus, ya, tentunya itu juga bisa meningkatkan pendapatan dari fee based income, gitu ya. Jadi dari transaksi-transaksi yang terjadi di dalam aplikasinya, terus juga fee untuk layanan keuangannya, ya, jadi itu bisa menumbuhkan pendapatan fee based income untuk BBRI, ya. Dan tentunya BBRI juga dapat tingkat pertumbuhan yang potensi pertumbuhan yang cukup bagus dengan adanya holding ultramikro, ya, yang mana BBRI ini ngebentuk ekosistem ultramikro bersama dengan Pegadaian dan PNM. Ya, jadi BBRI ini dia ngebentuk ekosistem pembiayaan untuk segmen mikro sama ultramikro, ya, bersama dengan Pegadaian dan PNM, dan itu tentunya memperkuat ekosistem bisnis dari BBRI. Ya, jadi BBRI sama Pegadaian sama PNM ini bisa cross selling produk. Ya, produknya Pegadaian bisa dijual di BBRI, gitu ya. Produknya Pegadaian sama PNM bisa dijual di BRIMO, ya. Jadi itu juga bisa ngebantu pertumbuhan dari Pegadaian, gitu ya. Jadi dengan dia cross selling itu bisa ngebantu pertumbuhan dari bisnisnya Pegadaian, bisa juga ngebantu pertumbuhan dari bisnisnya si PNM, dan juga nasabahnya Pegadaian itu juga bisa dapat layanan keuangan dari Bank BRI, gitu ya. Jadi saling sinergi yang mana tentunya itu bisa sama-sama mendorong pertumbuhan baik untuk BBRI, untuk Pegadaian, dan juga untuk si PNM-nya, gitu ya. Jadi ini potensi pertumbuhan untuk BBRI untuk jangka panjang, gitu ya. Jadi gue ngeliat kalau BBRI ini potensi pertumbuhannya ini masih cukup besar untuk jangka panjang, meskipun, ya, laba bersihnya tahun 2025 ini menurun, gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma lihat, oh ini menurun berarti jelek gitu. Enggak, kita juga mesti lihat kira-kira potensi kedepannya itu akan seperti apa, ya. Nah, BBRI, ya, dengan dia punya prospek bisnis yang seperti itu, yang cukup bagus kedepannya menurut gua, ya, dia ini dihargai di PE ratio 9,98 kali, atau kita buatin 10 kali, yang mana 10 kali, PE ratio 10 kali, ini menurut gua valuasi yang cukup murah untuk perbankan yang kinerjanya bagus dan pertumbuhannya cukup bagus kayak BBRI. Ya, menurut gue ini valuasi yang tergolong murah lah untuk BBRI. Dan BBRI juga dia bagi dividen itu dengan yield sekitaran, ini kalau kita lihat di sini ya, BBRI yieldnya itu sekitaran 9%. Gitu ya, potensi yieldnya sekitaran 9%. Ya, di mana dia bagi dividen dengan payout ratio itu sekitaran 80-85%. Jadi kita bisa dapat potensi dividen yang cukup menarik nih teman-teman dari saham BBRI. Gitu ya. Jadi BBRI ini menurut gue perbankan yang besar, kinerjanya masih bagus, ya, kinerjanya masih bagus, laba bersihnya itu menurun itu murni karena pencadangan, dan tentunya beban pencadangan ini nggak akan selamanya meningkat ya teman-teman ya. Kalau memang beban pencadangan itu udah terlalu besar, ya tentunya di periode berikutnya atau tahun berikutnya itu pasti ya akan dikurangin, gitu ya. Ya akan dikurangin juga kalau misalnya kredit macetnya itu menurun, ya itu bisa dikurangin beban pencadangan. Yang mana kalau beban pencadangan dikurangin, ya itu bisa ngebantu pertumbuhan laba bersih juga, gitu ya. Jadi BBRI menurut gua kedepannya masih bagus. Dia ini perbankan besar yang masih stabil, ya, potensi pertumbuhannya oke. Ekosistem bisnisnya itu juga kuat dengan adanya holding ultramikro, dan potensi dividennya itu juga menarik ya di sekitaran 9%. Dan saham BBRI kalau kita hitung harga wajar dengan metode discounted dividend model, kita di sini pakai tools discounted dividend model fair value calculator. Ya, di sini kita pakai estimasi pertumbuhan 7,5% per tahun untuk BBRI, yang mana ini tingkat pertumbuhan yang menurut gua cukup realistis untuk BBRI. Ya, kita pakai final year PE-nya itu ada di 12 kali, yang mana ini rata-rata PE-nya BRI dari beberapa tahun terakhir, gitu ya. Terus untuk dividen payout ratio kita pakai estimasi di 80% payout rasionya, gitu ya. Dan untuk return investasi dari saham BBRI kita mau return 16% per tahun dari saham BBRI, yang mana itu return yang cukup bagus untuk saham individual, ya. Nah, di sini
kita dapat harga wajar BBRI itu ada di harga 4.047 atau 4.040. Ya, jadi saham BBRI dengan dia sebulan terakhir nih udah turun ya dari 4.000 lebih ya turun ke 3.600. Ya, menurut gue ini satu kesempatan untuk kita beli saham BBRI di harga yang cukup under value dan kita bisa investasi di saham perbankan sekelas BBRI yang kinerja bisnisnya bagus dan potensi pertumbuhan jangka panjangnya itu juga masih bagus. Oke, jadi itu dia ya saham-saham wonderful company yang harga sahamnya ngalami penurunan. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah saham-saham ini ya ini cukup menarik nih untuk dibeli di harga sekarang untuk hold jangka panjang? Nah, kalau misalnya kalian punya opini lain, kalian punya pandangan lain tentang dua saham ini, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, jadi info tambahan ya buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ya. Jadi, ini keputusan 100% itu ada di tangan kalian masing-masing. Ini cuman analisa, cuman opini gua aja. Ya, jadi keputusan itu gua kembalikan ke tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa tetap do your own research. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya Todopedia semakin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.